Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan English Premier League antara Manchester United versus Everton yang berakhir untuk kemenangan Everton dengan skor 0-1. Saya ulangi lagi ya, yang berakhir untuk kemenangan Everton dengan skor 0-1. Dengan hasil akhir ini, berarti Manchester United sudah kalah 2 kali di kandang mereka sendiri musim ini, karena sebelumnya juga di awal musim kalah dari Arsenal dengan skor 0-1 di Old Trafford. Kalau kalah lawan Arsenal, saya pikir itu adalah hal yang wajar, karena memang Arsenal adalah tim yang punya materi pemain yang sangat bagus, dan juga pelatih yang sudah lama melatih Arsenal, yaitu Mikel Arteta. Dan juga memang dalam beberapa musim terakhir, Arsenal konsisten bersaing di papan atas, dan juga kita tahu sekarang sudah mulai bermain di Liga Champions. Tapi kalah dari Everton, jujur teman-teman, saya sama sekali tidak pernah menyangka bahwa MU akan kalah lagi di kandang sendiri, itu pun melawan tim seperti Everton yang kita tahu juga merupakan tim yang sering bersaing di zona papan tengah atau juga di zona papan bawah agar tidak terdegradasi. Tapi kalau kita menonton pertandingan dini hari tadi, maka mungkin kita akan mengira bahwa MU akan bisa membalikkan keadaan setelah Everton hanya bermain dengan 10 pemain dan juga meraih keunggulan di babak pertama. Karena sebetulnya secara permainan dalam urusan menyerang MU tidak buruk. Karena kan kita bisa melihatlah, bukan saja dari jalannya pertandingan, tapi juga dari statistik. MU bisa menciptakan banyak sekali peluang dan juga terlalu banyak peluang emas. Tapi memang kiper dari Everton, Pickford, yang menjalani atau membela Everton untuk ke 119 kalinya secara berturut-turut, memang lagi on fire. Dia melakukan banyak sekali saves yang krusial, dan banyak saves tersebut dia lakukan dari dalam kotak penalti. Tapi saya pikir itu bukan alasan sampai Manchester United tidak bisa menyamakan kedudukan. Tapi apakah ada variasi serangan dari para pemain MU? Kalau saya tidak melihat variasi serangan tersebut. Justru saya melihat para pemain MU mengandalkan lebih banyak skill individu mereka pada saat mereka coba untuk membangun serangan. Walaupun di final third masih ada yang namanya umpan-umpan kombinasi, tapi ada beberapa situasi di mana pada saat pemain Manchester United itu sudah masuk ke dalam kotak penalti pertahanan Everton, mereka memilih shooting secara terburu-buru tanpa juga lebih dahulu scanning atau melihat di area sekitarnya jika ada rekan yang lain yang free. Itu terjadi 3-4 kali. Sehingga memang ada juga beberapa peluang yang seharusnya on target tapi melenceng. Dan saya pikir Everton menang bukan karena faktor keberuntungan. Tapi Everton bisa menang karena taktik dari pelatih mereka David Moyes, yang untuk pertama kalinya bisa membawa timnya menang di kandang Manchester United alias Stadion Old Trafford setelah 18 kali dia mencobanya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Kayaknya 18 kali itu dia tidak bisa menang, dan baru kali ini dia bisa meraih kemenangan. Artinya ini adalah kemenangan yang sangat spesial tentunya bagi mantan pelatih Manchester United. Ya kan? Karena memang tidak mudah bagi David Moyes juga sebelumnya melatih Manchester United, apalagi membawa timnya untuk menang di MU, karena kan dia memang tidak melatih tim-tim besar lainnya selain Manchester United di Liga Inggris. Dan dengan hasil akhir ini juga berarti Manchester United ini menarik nih, untuk sementara ini berada di peringkat nomor 10 klasmen English Premier League, dan di bawahnya ada Everton, dan di bawah Everton ada Liverpool di peringkat nomor 11 dan 12 dengan poin yang sama. Liverpool ini sih kayaknya tinggal menunggu waktu nih pelatihnya dipecat. Kalau sampai kalah lagi nanti di pertandingan selanjutnya, ya saya pikir gak lama lagi nih ini pelatih akan bertahan. Ya setelah itu setelah lawan Forest akan berhadapan lawan West Ham, tapi sebelumnya lawan PSV ya. Karena kelihatan nih sudah gak bisa pegang kendali dari timnya, dan saya gak yakin lah Liverpool akan bisa mempertahankan gelar mereka. Sudah kebanyakan kalah ini tim, 6 kali. Dan bagi Manchester United juga saya tidak yakin mereka akan bisa bersaing di papan atas, kecuali nanti tim-tim di atasnya performanya menurun ya. Seperti Tottenham sekarang lagi menurun,
Tapi Brighton Palace saja lagi bagus formnya, kan susah. Terus apa faktor kekalahan dari Manchester United? Kalau menurut saya ya karena memang para pemainnya itu tidak menjaga jarak di antara satu sama lainnya. Artinya menjaga jarak bukan berarti mereka harus membuka ruang, enggak. Tapi mereka harus rapat, harus bermain lebih kompak lagi. Sebetulnya secara penyerangan, sejak dilatih oleh Ruben Amorim, MU adalah tim yang memang berani bermain terbuka. Itu adalah tentu nilai plus. Tapi seperti yang kita ketahui, defense dari MU ini kan tidak solid. Jadi ketika mereka keluar menyerang, mereka juga harus betul-betul kuat di pertahanan. Nah, dari jalannya pertandingan memang MU lebih awal ya mendapatkan peluang kan. Bahkan Bruno tuh shooting yang bisa di-save oleh Pickford. Nah, ini juga merupakan kekalahan perdana bagi kiper baru dari MU, Lamens ya. Lamens ini kan kiper asal Belgia, Senne Lamens ya. Sebelumnya tidak terkalahkan tuh MU ketika dia menjadi penjaga gawang. Dan Pickford ini melakukan sampai betul kan 6 saves, 3 diantaranya dari dalam kotak penalti. Bahkan 2 kali dia harus keluar dari garis gawangnya untuk bisa menghalangi pemain MU mencetak gol. Dan memang MU bermain sangat baik ya. Di menit-menit awal juga sama seperti itu. Tapi kemudian saya kaget ketika pemain dari Everton, Gueye, diberikan kartu merah karena dia ribut dengan rekannya sendiri, Michael Keane ya. Ini memang sesuatu yang tidak boleh dilakukan antara sesama pemain, sehingga wasit memberikan dia kartu merah. Tapi tidak lama setelah itu, mungkin sekitar 10 menit, Everton bisa mencetak gol. Nah, di sini saya ingin mengkritisi sih jarak antar lini tengah dengan lini pertahanan MU, karena saya melihat ada ruang yang terbuka itu. Karena kelihatan ketika Garner itu memberikan umpan kepada Dewsbury Hall, itu tidak ada pemain MU yang bisa melakukan pressing. Padahal tuh ada Casemiro kan di sana, tapi dia tidak melakukan pressing sama sekali. Nah, bahkan kemudian Casemiro juga diganti, apalagi dia mendapatkan kartu kuning, dan yang masuk adalah Kobbie Mainoo. Walaupun kita tahu lah bahwa Kobbie Mainoo bukan merupakan pilihan utama bagi Amorim. Tapi MU ini mendapatkan banyak peluang seperti Dorgu, dia syuting langsung, padahal dia masih bisa passing. Ahmad juga seperti itu, Bruno juga sekali seperti itu. Tapi saya melihat Diallo ini mainnya sih gak jelek, dan Zirkzee juga adalah pemain yang mendapatkan 2 peluang yang berbahaya. Tapi ya itu dia. Bukan cuma karena Pickford lagi bagus, tapi finishingnya seperti apa ya kan. Mbeumo sih gak banyak dikasih bola ya, walaupun dia juga ada peluang untuk mencetak gol. Tapi saya melihat dari Everton, selain Dewsbury Hall, saya melihat James Garner ini ya namanya, yang kalau nggak salah ini dia pernah membela MU nih, atau dia mantan pemain MU di akademi nih. Nah betul, di akademi ya, dia sebelumnya ini mainnya bagus sekali nih pemain di tengah. Nah MU sebetulnya sudah ada Casemiro, tapi mainnya nggak seperti itu. Kobbie Mainoo juga biasa saja. Nah, sebetulnya MU sudah oke dalam menyerang, tapi terlepas mereka sering miss chances, dan juga saya melihat bahwa jarak antara para pemain mereka itu terlalu lebar, sehingga para pemain Everton beberapa kali juga bisa membangun counter. Tapi Everton juga tidak bisa menciptakan banyak peluang, karena mereka betul-betul defending. Bahkan kalau dari segi peluang tuh mereka bisa menciptakan hanya total 3 peluang. Dan yang on targetnya itu 1, yang mereka itu mencetak gol dari Dewsbury Hall ya. Tapi dalam defending ini yang mereka luar biasa. Bahkan kalau kita lihat dari statistik, mereka adalah tim yang paling banyak melakukan tackling gitu di area pertahanan mereka sendiri ya. Kalau secara keseluruhan memang MU lebih unggul, tapi cara mereka itu defend, cara mereka menghalau bola, ya ini bukan parkir base lagi sih, tapi mungkin mereka sudah taruh kontainer itu di lini pertahanan mereka sehingga tidak bisa dilewati. Dan memang Amorim coba ya untuk memainkan pemain lain seperti Mount yang mendapatkan peluang, dan juga Dalot menggantikan Dorgu karena Dorgu ini terlalu individu. Tapi saya pikir pada akhirnya memang ini bukan hari baik bagi Manchester United. Namun saya agak kaget saja dengan pernyataan Ruben Amorim setelah pertandingan ini di sesi konferensi pers, bahwa dia mengatakan timnya layak kalah. Padahal kalau menurut saya secara permainan timnya layak menang. Tapi dia juga mengatakan timnya layak kalah karena Everton bertahan secara baik. Berarti Manchester United tidak bisa bertahan secara baik pada satu momen di mana para pemain Everton itu punya ruang untuk mereka manfaatkan. Berarti memang ada beberapa momen dalam sebuah pertandingan yang para pemain MU itu kadang-kadang out of focus. Itu yang juga membuat permainan Manchester United dan juga tentunya hasil akhir dari pertandingan-pertandingan Manchester United itu tidak konsisten. Bahkan kita tahu di pertandingan sebelumnya juga mereka harus comeback, ya kan, mereka harus menyamakan kedudukan dalam 2 pertandingan terakhir sebelumnya. Jadi memang ini adalah tim yang sebetulnya belum padu. Walaupun Amorim sudah lama juga nih menurut saya melatih Manchester United. Dan saya pikir dengan cara Amorim masih coba untuk membentuk kerangka tim,
maka saya pikir ini adalah musim yang akan sangat berat bagi fans dari Manchester United, karena bukan tidak mungkin nanti ke depannya MU akan kembali kalah di kandang mereka sendiri. Apalagi nanti lawan tim-tim yang memang sedang berjuang di zona papan tengah atau juga di zona papan bawah. Walaupun kita masih di awal musim, tapi tentu mereka ingin mengoleksi poin secara cepat. Tapi saya melihat satu hal positif dari para pemain MU adalah keberanian mereka untuk menyerang. Itu bagus. Tapi keberanian dalam menyerang ini perlu diimbangi dengan conversion rate dari peluang-peluang yang mereka ciptakan. Jadi saya pikir dalam hal ini kehilangan Benjamin Šeško juga sangat berpengaruh dalam finishing dari para pemain MU. Walaupun kita tahu Šeško belum banyak mencetak gol, tapi seandainya Šeško main mungkin bisa berbeda. Dan Maguire juga saya pikir kehilangan banget lah. Saya jujur sejauh ini saya belum lihat Leny Yoro ini bisa bermain sesuai ekspektasi ya. Mungkin juga karena memang dia masih pemain muda. Jadi saya pikir bagi Ruben Amorim, saya tidak yakin dia akan merubah filosofinya apalagi formasinya, tapi tentu dia harus menemukan formula agar para pemain MU bisa bertahan lebih solid lagi. Karena jika Manchester United ingin bersaing di papan atas, maka pertahanan mereka harus solid. Kalau enggak, mereka banyak kemasukan gol yang sebetulnya tidak perlu. Bukan berarti Dewsbury Hall itu golnya keberuntungan, enggak. Tapi dia punya ruang untuk dia manfaatkan. Apalagi dia dapat bola ketika rekannya Garner itu tidak di-press. Dan kita lihat dari segi kemasukan gol pun MU sudah banyak loh kemasukan gol, 19 gol. Ini banyak, termasuk banyak setelah Bournemouth. Ya kan, setelah Bournemouth. Tapi Bournemouth posisinya lebih di atas karena Bournemouth lebih banyak meraih hasil seri. Tapi kekalahannya hanya 3 kali. Nah ini bisa menjadi problem bagi MU jika memang mereka nanti tidak konsisten. Karena setelah ini nanti Manchester United harus melawan Crystal Palace yang formnya lagi luar biasa. Kita tahu Palace adalah tim yang sekarang lagi berkembang pesat. Bahkan di dua pertandingan terakhir mereka tidak terkalahkan. 3-4 berapa pertandingan terakhir nih mereka lagi bagus nih. Jadi itu adalah tantangan bagi Amorim. Tapi saya tidak yakin si Amorim akan dipecat. Siapa emangnya yang akan menggantikan Amorim? Saya tidak yakin dia akan dipecat. Kalau dia dipecat, ya kayaknya susah lah mencari penggantinya. Dan juga materi pemain dari MU yang sekarang kita lihat, ini bukanlah materi pemain yang bisa compete at the highest level. Jadi paling tidak Amorim harus membentuk kerangka tim ini dan juga membuat MU lebih solid di pertahanan. Jika itu bisa dilakukan dalam waktu cepat, maka bukan tidak mungkin nanti MU akan bisa buka peluang untuk minimal bermain di Europa League musim depan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.